Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianti Nirmala, NIM 3220006 dari Prodi Administrasi Perkantoran ITS NU Pekalongan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Di sini saya mengambil seorang sekretaris sebagai resepsionis. Seorang sekretaris perusahaan sendiri merupakan organ pendukung direksi yang memiliki peran penting dalam memastikan penerapan aspek keterbukaan di perusahaan. Sekretaris perusahaan berfungsi dalam komunikasi investor serta kesekretariatan pimpinan perseroan. Sekretaris perusahaan mempunyai tugas pokok atau tugas penting, yaitu untuk memastikan tercapainya peningkatan citra perusahaan dengan melalui pengelolaan komunikasi perusahaan dengan pihak internal dan eksternal. Kemudian mengadministrasikan dokumen perusahaan, membina hubungan antar lembaga, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum korporasi, serta menjamin ketersediaan informasi kepada stakeholder. Kemudian ada program kerja sekretaris. Yang pertama, mencatat pengeluaran dan pengelolaan keuangan organisasi atau perusahaan yang dipegang oleh bendahara. Yang kedua, mencatat dan mendokumentasikan hasil-hasil rapat dan kegiatan lainnya. Kemudian yang ketiga, mencapai segala sesuatu yang berkaitan dengan surat menyurat, proposal, dan semacamnya. Kemudian ada langkah-langkah seorang sekretaris untuk memanajemen waktu dengan baik. Yang pertama, tentukan jadwal aktivitas atau tugas. Yang kedua, membuat skala prioritas. Yang ketiga, menentukan target. Kemudian manfaat dari manajemen waktu sendiri yaitu yang pertama, tugas penting tidak dapat terlewatkan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Seorang sekretaris sebagai resepsionis. Seperti yang kita tahu, bahwa resepsionis bertugas di belakang meja di depan kantor untuk memberikan pelayanan dan informasi bagi tamu yang datang ke perusahaan. Kemudian ada karakteristik sebagai seorang resepsionis. Yang pertama, ramah dan sopan. Yang kedua, kemampuan dalam menguasai teknologi. Yang ketiga, berpenampilan menarik. Nah, kemudian ada program dari resepsionis. Yang pertama, menyambut tamu yang datang dan mengarahkan informasi terkait dengan tujuan kedatangannya. Yang kedua, menerima dan meneruskan surat yang masuk. Yang ketiga, melayani keluhan pelanggan atau tamu yang datang. Dan yang terakhir, mengelola arsip sederhana yang berkaitan dengan administrasi resepsionis. Materi yang terakhir yaitu tentang target seorang resepsionis. Yang pertama, meningkatkan pengelolaan arsip. Yang kedua, menyelesaikan laporan tiap bulan. Sebagai seorang resepsionis dapat menarik tamu sebagai pelanggan. Kemudian dapat menyelesaikan masalah atau keluhan dari tamu atau pihak lain. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.